Wahai muslimin, wahai muslimat, ayo kita berpuasa, tunaikan perintah Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Bangunkan ibu, bangunkan bapak, bangunkan para saudara, agar mereka semua sahur puasa bersama. Ayo bangun, 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 bangun sahur. Jangan sampai bangun-bangun mepet waktu. Ayo sahur, 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 sahur dulu. Jangan sampai mau sahur habis waktu. Acara yang selanjutnya insya Allah adalah pembacaan sejarah Nabi Muhammad SAW yang insya Allah nanti akan dipimpin atau dibawakan oleh tim Marawis Ashabul Qahwah dari Jalan Gang Longkot ya. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama tentu saja sambutan dari Ketua DKM kita, Bapak Ustadz Nurul Iman. Kemudian sambutan yang kedua dari Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sekaligus santunan yatim duafa. Yang ketiga nanti ada sambutan dari perwakilan pemerintahan yang insya Allah nanti diwakili oleh Ketua RW 03 Bapak Hasan Basri. Kemudian yang kelima diseling dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah nanti akan dibawakan oleh Ustadz Nasrullah. Dan yang terakhir adalah yang keenam adalah tausiah yang insya Allah nanti dengan Ustadz Fajar Maulana SPDI dari Jakarta yang insya Allah sebentar lagi akan hadir di sini. Dan yang terakhir ditutup dengan doa. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah SWT, dalam malam ini ada santunan anak yatim dan duafa. Sebagaimana informasi yang saya dapatkan dari Ketua DKM, kita akan memberikan 100 santunan untuk yatim dan duafa yang insya Allah nanti diberikan setelah acaranya selesai ya. Setelah acaranya selesai baru akan diberikan santunan, karena kalau diberikan sekarang khawatir pulang sepi terus ya seperti itu. Jadi untuk selanjutnya dimohon kesabaran untuk menunggu pemberian santunan tersebut yang insya Allah nanti akan dilaksanakan setelah acara selesai. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah SWT, untuk mempersingkat waktu, mari sejalan kita baca Ummul Quran Surah Fatihah. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan ridha Allah SWT dan mendapatkan keberkahan buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kepada tim Marawis dipersilakan untuk membacakan riwayat Nabi Muhammad SAW. Bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para jamaah sekalian, yuk ngobrolnya ditunda dulu, kita bersolawat bersama biar dapat syafaat dari baginda Rasul. Yang membaca aja, biar yang mendengarkan dengan hikmat, insya Allah juga akan mendapatkan keberkahan dan syafaat dari baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatiha hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa li syafa'ati rasulillahi ajma'in. Summa ila hadrati ila khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq wa Sayyidina Umar bin Khattab wa Sayyidina Utsman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karma wajah. Summa ila hadrati Sultanil Awliya Syekh Qadir Al-Jilani Qaddasallahu wa summa susul ila hadrati Sahibul Maulud Sayyidina Habib Ali bin Muhammad Hamshi wa summa susul ila hadrati Sahibul Wilayah Syekh Muhyiddin bin Muhammad Ali Muhammad Salim Masjid Kebanyakan Salim Al-Alai Bakhara Kiai Haji Madhuri bin Haji Siman wa summa susul ila hadrati Sahibul Wilayah Kota Bekasi Kiai Haji Nur Ali bin Anwar Ki Anwar bin Nur Ali Ki Amin bin Nur Ali wa summa susul ila ruhi almarhum almarhumah seluruh jamaah yang ada pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan khilafahnya, kuburnya para ahli kubur diterangkan, mudah-mudahan jadikan raudhah min jannah. Ghafara lahum syai'un lillahi wa lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ashrafi badrin fil kawni ashraf. أهل الورى بندقا وسدا. Gelap banget, gelap. Bang, permisi bang. Gelap banget, hitam semua masa tuh. Iya gitu. Serem ini tuh, hitam semua nggak kelihatan, kelihatan cing. Oh, Bang Acan mukanya nggak ada no, kepalanya doang. Senyum. Kalau nggak senyum dia buat terjelek jadi.
السلام عليك زين السلام عليك ذقال السلام
فاجعلنا من بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه مجد وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليه مشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلق الإرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحمود فانتشرت أثر شرفه في عوالم الشهادة صلى الله عليه جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم الله وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
para jamaah sekalian, kita sambut bulan Ramadan dengan bersolawat, ikuti bersama-sama ya. Syairillah ya Ramadan, Syairillah ya Ramadan, Syairillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Syairillah ya Ramadan,
Allah
Semoga pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW ini semakin menambah mahabbah kita kepada baginda Rasul dan menambahkan kita zuriyah kita ilmu jannah, mendapatkan syafaat dunia maupun nanti syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami mewakili Rukanatul Hadrah Ashabul Qahwah. Mohon maaf apabila ada lafaz yang tidak tertata ataupun ketukan yang mungkin tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Ini kita doakan Tuhan berbuat senantiasa istiqomah ila yaumil qiyamah, ada penerusnya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan antara putri kita ini jadikan putra putri yang salih dan salihah, amin ya rabbal alamin. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus saja kita ikuti salawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar membuat kita terharu apabila kita menghayati dari lantunan-lantunan yang telah dibawakan oleh tim hadrah tersebut. Sekali lagi kita membakar semangat kita ya. Allahu Akbar. Selanjutnya yang dimuliakan Allah SWT, untuk acara yang selanjutnya seperti tadi susunan acaranya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama adalah sambutan dari Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus santunan duafa dan anak yatim, yaitu yang terhormat Bapak Abdul Safi'i, Ketua RT 06 RW 03, sekaligus Ketua Panitia. Kepada yang terhormat Ketua Panitia Bapak Abdul Safi'i dipersilahkan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Sebelum saya ceramah panjang nih, terlebih dahulu kita takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau untuk peringatan keagamaan, kita seharusnya takbir. Tapi kalau kita memperingati HUT RI, kita ucapkan merdeka. Gitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Nurul Iman, Bapak Ustadz Nurul Iman. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak guru, Ustadz, izin saya tidak sebutkan satu persatunya karena lupa saya kadang-kadang. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita kedatangan warga se-RW 03 yang mendatang gue nih. Intinya bukan warga RT 06 doang nih, saya lihat wajahnya beda-beda maksudnya. Ya alhamdulillah. Ada ibu-ibu, ada juga dari Pak Urigan ini, Pak Ustadz Zulfikar. Alhamdulillah. Dia sangat mendukung di wilayah, khususnya di wilayah RT 06 ini. Alhamdulillah Ustadz sehat selalu. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah ini Pak Ustadz Wajar ini udah datang nih. Untuk bagus saya duluan. Coba kalau Ustadz Wajar duluan berpulang kali ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tadinya mau turun hujan karena Allah ridho di lingkungan RT 06 RW 03 ini mengadakan acara seperti ini. Alhamdulillah kita tidak diturunkan hujan karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik semua, khususnya teman saya yang jaga di sono Karang Taruna, Bapak Sarwadi WS. Alhamdulillah kita sudah kedatangan Bapak Kiai Haji Ustadz Fajar Maulana. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya kalau kedatangan Kiai malah takbir. Ini baru bangun, ngomong aja. Pak Kiai dipersilakan. Lupa saja. Udah aja kalau lupa mas. Syukur alhamdulillah. Selalu kita panjatkan alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita tadi sudah mendengarkan lantunan hadroh kita. Kalau saya mau mendengarkan hadroh, kalau saya udah plong gitu. Jadi nggak kerasa. Jadi karena udah terikat kali sama itu ya. Jadi masya Allah. Alhamdulillah Ustaz Munajat hadir juga membocok. Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kegiatan Isra Mi'raj ini bukan cuma kita memperingati hari Isra Mi'raj, tapi saya sebagai ketua kepanitiaan sekaligus ketua RT di lingkungan RT 06 ini mengadakan santunan yatim duafa. Karena apa? Saya melihat ini yatim duafa ini makin kemari makin tidak ada yang peduli. Kalau janda mau banyak peduli, jadi cuma yatim duafa yang kurang peduli. Jadi saya mempunyai kegiatan
kegiatan di wilayah RT 0 ini kepingin mengajak mencuil sedikit kas dari Masjid Jami Nurul Iman untuk membantu dalam arti menyantuni anak yatim dan duafa sekaligus janda-janda. Amin. Amin. Syukur alhamdulillah kita ini sudah 2 periode dalam arti menyantuni yatim dan duafa beserta janda. Alhamdulillah ranking pertama kita menyantuni awal 55 anggota keluarga dari yatim dan duafa. Selanjutnya kita berpikir di mana kita mencari dana untuk menyantuni anak yatim dan duafa ini beserta jandanya. Begitu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ini saya bukan bawa contekan, tapi saya membuat contoh untuk para donatur-donatur di wilayah RT 06 RW 03 khususnya. Ini adalah santunan kartu infak bulanan yatim dan duafa. Karena apa ini saya bawa? Supaya kali ada warga-warga kita yang tersentuh hatinya untuk menyantuni yatim dan duafa. Saya bukan cuma mengajak wilayah RT khususnya RW 03 ini, tapi saya mengajak juga anggota-anggota saya yang di Puri Gading. Alhamdulillah kita ini diwakili sama Ustadz Zulfikar. Alhamdulillah dia mendukung kegiatan saya di Puri Gading. Kalau nggak mendukung Ustadz Zulfikar jangan kasih padi. Janda ini tadi ya, janda. Kalau nggak gitu kantor harus makan rambutan. Alhamdulillah dengan adanya ini awal kita memakai duit kas di Masjid Jami Nurul Iman. Yang kedua tidak memakai sedikit pun kita memakai duit kas Jami Nurul Iman. Karena apa? Dengan adanya kartu ini maju buat kartu ini. Kalau diunjukin kartu begini udah bodor itu kantong udah dibuka ya udah. Rating putus. Alhamdulillah dengan kartu seperti ini, alhamdulillah dengan rayuan-rayuan maut anggota-anggota kita terutama Bapak Mahmudin ini selalu antusias di lingkungan 03 ini. Awalnya kita mengeluarkan periode pertama cuma 4 juta rupiah. Itu 55 kantong untuk santunan yatim dan duafa. Dengan kartu seperti ini, kartu sakti ini, dengan kartu sakti. Awalnya kita ragu-ragu dengan kartu ini. Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, donatur meledak. Mungkin bapak-bapak nggak tahu meledak di mana. Cuma Mahmudin yang tahu meledak di mana. Nah, ini alhamdulillah. Jadi untuk santunan yang kedua ini, alhamdulillah yatim dan duafa kita beri santunan sekitar 100 kantong. Intinya alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kepanitiaan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu saudara, anak-anak Karang Taruna juga, anak-anak muda. Intinya dengan kegiatan semacam ini Allah mengangkat derajat-derajat bapak-bapak ibu semua beserta teman-teman kita semua nih. Alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Tadi mah hitungannya kita mencari dana untuk peringatan Isra Mi'raj. Dengan adanya kita beserta teman-teman DKM Masjid Jami Nurul Iman 300 kotak kita kagak beli. Intinya dari Masjid Jami Nurul Iman kasnya tidak mengeluarkan sedikit pun dana untuk membeli snack kotak itu. Ini semuanya dari warga sini. Alhamdulillah. Karena apa? Karena kegotong royongan kita, karena keguyuban kita,
kebersamaan kita, persatuan kita yang benar-benar dalam arti mendukung program-program di wilayah RT 06 ini. Syukur alhamdulillah. Saya selaku ketua lingkungan mendoakan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang hadir di sini. Bukan cuma Ustadz saya doakan, semuanya saya doakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyambut bulan suci Ramadan ini semuanya harus sehat. Terutama istri saya harus sehat. Karena kalau istri saya nggak sehat, nggak dimasakin saya sahur. Intinya seperti itu. Jadi semuanya sehat, rezekinya banyak, anaknya juga banyak. Karena habis bulan suci Ramadan, kita menyambut Idul Fitri. Anaknya banyak, makin berkah. Santunin. Alhamdulillah, saya itu senang, saya itu bangga kepada kalian semua. Karena apa? Kegiatan kami yang baik ini jangan suka diragukan lagi. Intinya Allah mendukung kebaikan kita bersama. Takbir! Takbir! Akbar! Intinya semuanya harus mendukung. Program ini program baik. Ini menyangkut kehidupan anak yatim kita seterusnya. Intinya dukunglah semua kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan ketua lingkungan, kegiatan ketua DKM. Kalau itu kegiatan baik, dukung. Kalau tidak baik, ingatkan. Intinya seperti itu. Saya udah kering banget mulut nih. Oh, ini yang saya nonton nih. Syukur alhamdulillah. Intinya kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini selalu diridhoi karena kebaikan-kebaikan kita semua yang ada di lingkungan. Dengan ini kami selaku ketua lingkungan RT 06 sekaligus kepanitiaan, apabila kesalahan saya banyak sebenarnya, cuman bapak-bapak dan ibu-ibu nggak tahu. Jadi mohon dimaafkan kesalahan-kesalahan saya. Jadi untuk itu kasih tahu dulu kesalahannya apa. Ya, jadi curhatnya ini. Ya, intinya orang hidup itu emang banyak salah. Tapi kalau kita salah tidak meminta maaf, itu makin salah. Ya, jadi saya sebagai ketua lingkungan selalu salah. Walaupun itu berbuat baik. Intinya emang benar. Kalau ketua selalu berbuat baik itu dinilainya salah. Karena apa? Karena kegiatan kita kadang-kadang dicurigai. Ini kegiatan baik, kadang kita pegang segala sesuatu yang kita pegang ini uang, berbentuk uang, itu selalu ada yang mencurigai saya. Ya, kita selalu kesalahan dan kita terima, jangan kita umpet-umpetin. Apapun yang kita umpetin, Allah tetap tahu kesalahan kita. Untuk itu saya selaku kepanitiaan sekaligus ketua lingkungan RT 06 RW 03 ini mohon maaf menghadapi bulan suci Ramadan. Apabila saya ada kesalahan banyak, tolong dimaafkan. Kalau nggak dimaafkan, wah itu dosa. Iya, harus dimaafkan. Intinya, apabila bapak-bapak semua ada kesalahan, tolong hadir ke rumah saya. Nanti saya maafin. Udah itu aja kayaknya, kita sudah pandang kalam. Karena ini kelucuan, kebaikan datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya. Intinya segala sesuatu apabila kita anggap serius,
kita itu cepat tua. Ini saya ingin sudah saya cepat tua. Syukur alhamdulillah dengan kita bersilaturahim ini, dengan kita mengadakan kegiatan yang baik ini, silaturahim, intinya kita mengenal satu sama lain, antara yang sehat nggak sehat kita bisa tahu dengan silaturahim ini. Saya mohon jaga persatuan dan kesatuan kita untuk lingkungan. Kebaikan-kebaikan itu harus ditiru, harus didukung. Intinya tidak ada kebaikan itu yang menjerumuskan kita. Intinya saya mengajak, apabila ada bapak-bapak rezeki, kita itu emang ini donatur kartu iuran bulanan, tapi itu tidak menyangkut selalu bulanan. Apabila bapak mempunyai rezeki yang banyak, tolong WA ke saya, Pak RT ini duit saya banyak nih, alhamdulillah rezeki, tolong Pak RT ke rumah ini buat santunan, alhamdulillah saya akan datang. Kalau Pak RT tolong ke sini nih, nangkep ular saya nggak mau datang. Intinya seperti itu. Kalau untuk santunan ada apapun saya insya Allah datang. Dan apa ini kebaikan, kalau nangkep ular saya nggak berani. Intinya saya nggak mau datang. Iya, udah ada itu urusannya dah. Intinya saya berterima kasih. Saya bangga kepada bapak-bapak dan ibu sekalian beserta teman-teman saya Qatar Karang Taruna 03, Qatar 06, alhamdulillah ikut membantu kegiatan yang baik ini. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu banget Pak RT. Sudah siapin. Wih, kering benar ini. Bobok dari sekarang. Saudara sekalian, disambut Nabi Muhammad SAW, demikian sambutan dari ketua panitia ini separoh, kemudian tambah sambutan dari RT separoh lebih panjang. Jadi setengah sampai komedi juga. Menginjak acara selanjutnya, mari sajalah kalau tadi kita ketawa-ketawa menjelaskan komedinya Pak RT, sekarang kita mohon untuk khusyuk, kita akan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadinya dengerin ya, jangan pada tawa. Yang akan dibacakan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Nasrullah, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَهُ سِدْرَةُ الْمُنتَهَى وَلَقَدْ
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menindak acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ketua DKM kita Al-Mukarram Ustadz Nurul Iman. Kepadanya waktu dan tempat. Maaf. Jadi sekarang kita mendengarkan sambutan dari penceramah kita dulu. Al-Mukarram Ustadz Fajar Maulana SPDI. Jadi kepada semua jamaah, mari kita simak, mari kita dengarkan tausiah yang insya Allah akan dibawakan oleh beliau. Waktu dan tempat dipersilakan. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang mulia dan yang sama-sama kita hormati para alim, para kiai, para tuan-tuan guru, para hujjaj, para orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Iman, guru kita Al-Mukarram Ustadz Nurul Iman. Yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustadz Jajang Suyaman, guru kita Ustadz Abdul Hamid, Ustadz Zulfaqar, Ustadz RT Jamal, dan para guru-guru yang lain yang mohon maaf saya enggak sebut satu persatu namanya. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Dan yang sama kita hormati Ketua Panitia sekaligus Ketua RT 06 yang tadi kita dengar sambutannya begitu gacor luar biasa. Kita doain mudah-mudahan tahun depan biar jadi lurah di Papua. Enak jauh semua teh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul untuk memperingati peristiwa yang agung, memperingati peristiwa yang besar, memperingati peristiwa yang luar biasa, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu hanya didapatkan oleh satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul. Dari 124.000 Nabi, dari 313 Rasul, cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan Nabi di malam hari. Diperjalankan beliau Rasul minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu adanya di Mekah. Masjidil Aqsa adanya di Palestina. Saat itu kalau orang pengen pergi dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menggunakan kendaraan onta yang paling kuat, onta yang paling super, onta yang paling sehat, onta yang paling bagus, kurang lebih membutuhkan waktu 3 bulan. Tapi Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau menembus lapisan langit yang ke-7,
sampai beliau ke mustawa, sampai ke Rafraful Akhdar, indah Sidratil Muntaha, kurang dari sepertiga malam Rasulullah udah kembali lagi. Isra dan Mi'raj itu nggak bisa kita terima pakai otak. Isra Mi'raj nggak bisa kita terima pakai akal, nggak bisa kita terima pakai logika. Sebab kenapa? Otak kita, akal kita, logika kita terlalu kecil untuk menerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Sekarang ibu-ibu nggak usah pakai mikirin Isra Mi'raj ketinggian po. Sekarang po saya tanya aja dah, po pada tahu apa enggak yang namanya buah kelapa? Bu, ibu tahu buah kelapa? Itu buah kelapa lapisannya banyak banget. Yang paling luar ada namanya kulit kelapa. Di dalam kulit kelapa ada namanya batok kelapa. Di dalam batok kelapa ada namanya daging kelapa. Di dalam daging kelapa ada namanya air kelapa. Bener ya po ya? Sekarang po saya pengen tanya, kira-kira batok kelapa sama air kelapa adanya duluan mana po? Batok apa air? Batok. Kalau batoknya duluan, airnya masuknya lewat mana po? Batok apa air? Sekarang tukar air. Kalau airnya duluan, airnya mau ditaruh di mana? Baru mikirin kelapa aja, baru mikirin kelapa, otak kita udah enggak nyampe, otak kita udah enggak sanggup, apalagi mikirin peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Ada yang tidak mungkin bagi Allah, enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah? Salah satu tujuannya adalah Allah ingin menunjukkan kebesarannya, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah ingin menunjukkan kebesarannya, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, maka Allah Isra dan Mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, beliau Rasul mendapat satu perintah yang harus dijalankan oleh beliau Rasul dan dijalankan juga oleh kita umatnya. Apa perintahnya? Sholat. Berapa waktu? Awalnya mah 50 waktu. Karena Allah Maha Tahu kita umat Nabi Muhammad, orang-orang yang ada di Pedurenan, kagak bakalan sanggup sholat sampai 50 waktu, makanya dikasih keringanan sama Allah. Yang awalnya 50 waktu jadi ke 5 waktu. Mulai dari waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 1 hari 1 malam 5 waktu. Jumlah rokaatnya 17 rokaat. Bapak ibu yang hadir jangan sampai ninggalin sholat. Jangan sampai bapak ibu enggak pada sholat. Karena kata Nabi, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa orang yang mendirikan sholat, maka orang itu mendirikan agamanya Allah. Waman tarokaha, siapa orang yang tinggalin sholat, maka orang itu meruntuhkan agamanya Allah. Amal pertama yang dihisap, yang dihitung dari seorang hamba adalah sholatnya. Kalau baik sholatnya, baik seluruh amalnya. Tapi kalau rusak sholatnya, rusak juga seluruh amalnya. Nabi ibaratin sholat itu di badan kita kayak kepala. Saya pernah ngeliat orang kagak ada kakinya, masih bisa dia kerja. Saya pernah ngeliat orang gak ada tangannya, masih bisa dia nyari makan. Kemarin belum lama orang kagak punya tangan, bisa merkosa 7 perempuan. Siapa namanya itu? Agus. Di sini ada nggak yang namanya Agus? Ada? Apes juga si Agus itu.
Orang kagak ada tangannya masih bisa merkosa 7 perempuan, masih bisa hidup dia. Di Jeddah saya pernah ngelihat orang nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, masih bisa dia minta rokok sama saya. Bapak Ibu yang hadir, saya pengen tanya, kira-kira pernah apa enggak ngelihat orang hidup, orang jalan kagak ada palanya? Pernah? Kalau ibu melihat orang jalan kagak ada palanya, berarti dia bukan orang, dia bukan manusia. Itu namanya setan, jurik, memedik, bebeging. Makanya kalau kita punya teman, punya tetangga, punya saudara, dia kagak sholat, dia kagak sembahyang, berarti dia bukan manusia, dia namanya setan. Ya begitu aja po, gampang. Empok punya teman, temennya kagak sholat, berarti itu namanya setan. Empok punya suami, punya laki, laki empok nggak sembahyang, berarti itu laki empok namanya. Tuh bang, dikatain setan bener bang. Dikata setan-setan anaknya 6. Setannya jadi 6 itu apalagi manusianya itu. Ya Allah, jangan sampai enggak sholat. Karena orang kalau enggak sholat, kata Nabi, bagaikan dia punya badan tapi enggak punya kepala. Apa namanya orang punya badan enggak punya kepala kalau bukan setan? Maka jamaah Masjid Nurul Iman selesai Isra Mi'raj, sholatnya biar makin bagus, sholatnya biar makin mantap, sholatnya biar makin cakep. Amin ya Rabbal. Orang kalau dia sholat berarti dia ingat sama Allah. Orang kalau ingat sama Allah, Allah bakal kasih tentram, Allah bakal kasih tenang di dalam hatinya. Orang kalau hatinya udah tenang, pikiran juga tenang. Kalau orang hati sama pikirannya udah tenang, hidupnya bakalan bahagia. Ada orang yang ngomong begini kok, orang kalau punya duit banyak, harta berlimpah, pangkatnya tinggi, hidupnya bahagia, hidupnya senang. Belum tentu. Saya pernah diundang sama orang kaya di daerah Bekasi. Rumahnya aja paling gede, rumah dia 1 komplek. 4 kapling rumahnya dia bangun buat punya dia semua. Ruang tamunya lebih gede dari Masjid Nurul Iman. Mobilnya ada 15 biji. Mulai dari yang harga 3 miliar sampai harga yang 300 juta itu dipakai sama pembantunya buat beli ikan sama sayur ke pasar. Coba bayangin bagaimana kayanya ini orang. Saya waktu itu diundang acara akikah cucunya. Saya ceramah naik motor ke rumah dia. Ditanya sama ini orang, Ustadz, iya Pak Haji, Ustadz tinggal di mana? Kampung saya namanya Lobang Buaya Pak Haji. Wah, naik apa kemari? Naik motor Pak Haji. Jauh juga dong. Lumayan Pak Haji. Mobil saya ada 15 Ustadz. Lah terus ngapa? Besok pagi supir saya nganterin mobil 1 ke rumah Ustadz. Ya Allah, girang hati saya. Saya di rumah dia ngobrol sampai jam 1 pagi. Orang saya mau dikasih mobil, saya ngobrol sampai jam 1 pagi. Jam 1:30 saya nyampe rumah. Di depan rumah saya itu waktu itu ada pohon jambu kelutuk Bangkok lagi berbuah. Karena pagi mau dianterin mobil, saya takut mobilnya kagak bisa masuk. Jam 1:30 tetangga saya sambat, saya suruh tebang tuh pohon jambu malam itu juga. Sampai Ginari mobilnya kagak nyampe. Saya kata ya Allah, mobil kagak, pohon jambu gue hilang. Memang manusia begitu tuh. Saya ingat ceramah almarhum wal maghfurlah ayah Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau bilang begini, jangan kita terlalu bergantung kepada makhluk. Jangan kita terlalu berharap kepada makhluk. Kalau kita bergantung dan berharap kepada makhluk secara berlebihan, satu saat kita pasti bakalan kecewa. Kalau kita nyindir di tembok, temboknya rubuh, kita bakalan jatuh.
Kalau kita bersandar sama orang kayanya bangkrut, kita juga bakalan miskin. Kalau kita bersandar sama penguasa, sama pejabat, kalau dia pensiun, selesai tamat riwayat kita juga. Maka bergantung dan berharaplah pada Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang maha esa, Allah yang maha besar, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya kepada hamba-hambanya. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ngingkarin janji kepada hamba-hambanya. Beda kayak kita manusia. Saya kalau ditanya sama orang itu Ustadz marah apa enggak? Enggak, saya enggak marah. Cuman kalau ingat hati saya masih gede aja peginari. Lakun jambu lagi berbuah saya tebak, sampai ginari belum tumbuh lagi tuh bun. Saya diundang acara akekah sama dia. Yang namanya akekah kan pasti motong kambing. Ini orang kaya asal dia mau makan, makin nanya dulu sama dokternya. Dia pengen makan sate sama gulai kambing, nanya sama dokternya, dok, saya boleh nggak makan sate sama gulai kambing? Kata dokternya, jangan Pak Haji, ingat Pak Haji punya riwayat hipertensi. Kalau Pak Haji makan daging kambing, ntar tekanan darah naik, pembuluh darahnya nggak kuat, Pak Haji nanti bisa kena serangan stroke. Orang kalau udah kena stroke nggak kuat ngangkat tangan, nggak kuat ngangkat kaki, nggak kuat ngangkat badan, boleh jadi penyakit berat, stroke. Orang segerobak aja berat, ini apa stroke? Kagak bisa dia ngangkat badannya. Itu daging kambing kagak dimakan sama dia. Dia nanya lagi, kalau telur boleh dok? Ingat telur kolesterolnya tinggi Pak Haji. Kalau bapak makan telur kolesterol naik, ntar Pak Haji bakal kena penyakit namanya jantung. Kagak dimakan lagi aja itu telur sama dia. Saya di sampingnya cuma melongo doang. Hati saya ngomong, ini orang kaya apa makannya si dia ini? Ini kagak boleh, itu kagak boleh. Ampe nasi yang baru mateng, tangannya udah nyampe ke tempat nasi, dia mau sendok. Kata dokternya, Pak ingat, Bapak punya riwayat diabetes. Kalau makan nasi yang baru mateng gulanya tinggi. Kalau gula Bapak naik, bahaya keserang penyakit kemana aja. Akhirnya ini orang kaya, dia panggil pembantunya. Dia bilang, Mbak tolong ambil makanan Bapak. Saya penasaran ini orang kaya apa sih dia makannya. Begitu dibawain makan, orang yang rumahnya gedong, yang mobilnya banyak, yang duitnya sampai bermiliar-miliar, ternyata makannya cuman sayur timun dibeningin sama nasi angetan kemarin sore. Kira-kira enak apa enggak hidup begitu Bapak Ibu? Kalau saya suruh milih Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, mendingan kaya sakit apa mendingan belangsak sehat? Jawab. Kaya sehat, kaya sehat. Saya juga pengen kaya sehat mah. Biar kata kita enggak kaya, yang penting Allah kasih kita berkah. Yang namanya berkah itu ukurannya bukan harta berlimpah, tapi yang disebut dengan berkah itu ziyadatul khair wassa'adah, bertambahnya kebaikan dan bertambahnya kebahagiaan. Biar kata duit kita enggak sampai miliaran, masih bisa kita sedekah ngebantuin santunan yatim. Biar kata mobil kita agak mewah, masih bisa kita datang ke majelis taklim. Biar kata rumah kita kagak gedongan, tapi orang masih pada datang silaturahim ke rumah kita. Artinya itu Allah kasih kita berkah, bertambahnya kebaikan dan kebahagiaan kita. Orang kalau dapat berkah nih Pak, orang kalau dapat berkah, kalau dia makan, jangankan makannya pakai daging ayam, biar kata makannya pakai ikan teri, tapi rasanya kayak daging ayam. Teri kok. Masa makan daging teri rasanya ayam? Wah ngaco, udah lapar kayaknya nih. Kok belum pada makan emang? Oh belum? Emang pada mau makan di sini ya? Ntar habis acara kita makan bareng-bareng ya. Insya
Itu orang kalau dapat berkah begitu, rasa cukup aja. Apa yang Allah kasih sama dia dipakai buat kebaikan. Hidupnya mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita mau berkah, kalau hidup mau bahagia, jangan pernah jauh dari Allah. Banyakin ingat pada Allah. Sholat yang 5 waktunya jangan sampai ditinggal. Insya Allah. Makanya selesai Isra Mi'raj, mudah-mudahan sholat kita biar bisa jadi lebih baik lagi. Yang tadinya sholat johornya jam 3:10, begitu selesai Isra Mi'raj sholatnya jadi jam 1. Yang sholatnya udah jam 1 jadi awal waktu. Yang sholatnya udah awal waktu bisa istiqomah. Yang tadiannya kalau sholat asar barengin sama maghrib jam 6:15, sholat asarnya jam 6:10. Kata malaikat, ini orang apa maunya sih dia? Gua mau catat maghrib belum masuk, mau dicatat asar ya emang udah keliwat. Ini kadang-kadang kita begitu, sembahyang asar barengin sama sembahyang maghrib. Besok sholatnya jadi jam 4. Yang sholatnya udah jam 4 jadi awal waktu. Yang udah awal waktu biar bisa istiqomah. Insya Allah. Karena Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, amalan apa sih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasul menjawab, yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktunya. Maka selesai kita Isra Mi'raj, mudah-mudahan ibadah sholat kita bisa lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jam saya udah jam 10 kurang 15 menit. Saya tahu Bapak Ibu datang dari habis maghrib kemari, karena acara mulainya habis maghrib. Kalau saya panjangin lagi ceramahnya bukan apa-apa. Saya takut panitia udah nyiapin makanan, ntar nggak enak kemakannya. Semalam saya ceramah jam 11:30 baru turun. Begitu selesai saya disuruh makan. Ada sayur sop, ada sate, ada semur, ada kentang balado, ada buncis yang diiris kecil-kecil, ada juga bihun. Ya Allah, 11:30 malam saya makan bihun rasanya keras kayak kabel. Ini kira-kira panitia ada bihunnya apa enggak ini? Ada. Kalau ada saya nggak lama-lama ceramahnya biar enak makan gitu maksudnya. Ya, kalau dia udah keliwat dimakannya, wah lawan tuh bihun. Agak ada enak-enaknya. Makanya biar ntar pada kemakan semua. Habis ini masih ada sambutan dari ketua DKM. Jam 10 acara kelar perendah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sampai rumah nggak kebangetan malam. Ntar subuhnya jadi nggak kesiangan. Jemaah di Masjid Nurul Iman, ntar subuhnya mudah-mudahan kayak begini jemaahnya sampai keluar-keluar. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu aja yang saya sampaikan. Maafin kurang lebihnya. Terima kasih Ustaz Nurul Iman udah ngundang saya kemarin, dan mohon maaf saya nggak bisa nemenin acara sampai selesai. Dari sini saya mau ke Masjid Fathahilah. Dari Fathahilah langsung ke Masjid Al-Fajri, ada di daerah Pabuaran, Jatirambon. Jadi masih ada 2 lagi abis ini. Ya, maafin kalau saya nggak nemenin acara sampai selesai. Saya mau langsung aja, saya nggak pakai makan lagi. Satu iman saya mau langsung aja, dan maafin. Saya nggak pakai makan lagi, saya mau langsung aja, maafin. Saya nggak pakai makan lagi, saya mau langsung aja, maafin. Ya, saya nggak pakai makan lagi, saya mau langsung aja, maafin ya. Ya. Ayam pitik aja dimakan tikus. Tikusnya nyangkut di atas genteng. Kalau ada plastik tolong bungkus, kalau udah siap tinggal saya tenteng. Bukan maksudnya, itu juga kalau ada. Ya kalau nggak ada ya usahain kayak caranya bagaimana biar ada. Ubur-ubur ikan lele, berkatnya jangan sampai kabur le. Jangan sampai kabur tuh, jangan sampai lupa. Ini mas saya nggak minta ngingetin doang, karena kalau nggak diingetin kadang-kadang suka lupa, bukan apa-apa. Nah, mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur, berkah dunia akhirat. Allah kasih berkah kita di bulan Sya'ban. Allah sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat jalan, Ustaz. Selamat sampai tujuan. Kepada panitia dimohon untuk segera menyiapkan santapan malam kita. Jangan sampai nanti acara selesai tapi masih siapin. Untuk ibu-ibu nanti makan sebelah sini, sebelah kiri, dan bapak-bapak sebelah kanan. Selamat jalan kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Hajar Maulana SPDI. Semoga selamat sampai tujuan. Kami ucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas kekurangan sambutan dari panitia. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kepada sambutan yang terakhir, yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Jami Nurul Iman. Sekali lagi sebelum Pak DKM melakukan sambutan, kepada panitia dimohon untuk segera menyiapkan santap malamnya agar nanti bisa kita makan bersama. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Nurul Iman, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Tama-tama yang sama-sama kita hormati Sohibul Muwakif, keluarga besar kepada Ayal Alatas. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan kepada Bapak besar Muwakif. Atas dasar Muwakif kita bisa memiliki masjid di lingkungan kita, dan insya Allah inilah yang akan memberikan keberkahan buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati para tuan guru yang datang malam hari ini. Alhamdulillah bisa datang guru kita Ustaz Haji Jajang Nurjaman, orang tua kita Bapak Habib Muhammad Ali, Ustaz Abdul Hamid, kemudian juga ada Bapak Ustaz Zulfikar, kemudian Bapak Tasroh Ali, ada abang saya tadi, Bang Munajat, mana dia? Wah, lagi sibuk. Karena memang Haji Nasam juga mengadakan peringatan Isra Mi'raj, memang barengan begitu. Kalau enggak di sini enggak ada, saya ikut ke sana gitu. Karena memang bentrok, jadi bagi-bagi waktu. Dan yang kita banggakan adalah ketua lingkungan kita, alhamdulillah sehat walafiat, dan semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni RT Abdul Syafi'i. Dan yang saya hormati seluruh jajaran DKM yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan yang saya hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, para anak muda. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ngomong agak sedikit kurang jelas karena memang beberapa hari ini mulut saya agak sedikit terganggu ya. Jadi karena makan makanan, banyak makanan yang enak-enak tuh, jadi begini puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa berkumpul silaturahmi. Kalau di rumah aja kita ngejedok, di rumah aja beri pelangak, pelongo, pelagak, pelegep, apalagi tunggang tonggeng, apalagi kalau nggak datang di sini paling ada galau doang.
ngomong sama tembok ya. Makanya alhamdulillah dengan ada peringatan-peringatan seperti ini kita kenal sama tetangga Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada peringatan-peringatan seperti ini, kagak bakalan kita mendatangin tetangga. Lah saya dekat banget sama abang saya aja itu Bu, abang saya Bang Najat, Bang Nasep gitu ya. Itu datangnya itu ya Allah jarang banget. Apalagi sama tetangga sekalian, lama abang sama ya. Makanya kalau nggak ada kayak gini kita kapan ketemunya? Makanya ayo sama-sama kita dukung, kita lestarikan budaya kita ini, dan insya Allah Allah senang, Allah ridho, karena memang semuanya adalah ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang mendapat syafaat di dunia dan akhirat. Jamaah sekalian berbahagia, saya tidak panjang kalam karena memang sudah janji saya kita usahakan jam 10 itu selesai, dan paling malam jam setengah 11, dan insya Allah kita sesuai schedule. Artinya pada malam hari ini acara kita sangat berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur, khususnya yang Pak RT lakukan ini. Pak RT dibantu Bang Udin, dibantu Pak Madiun, dibantu sama bapaknya Zaki. Ini adalah pelopor-pelopor manusia yang ingin mengadakan santunan di masjid kita Bapak Ibu sekalian. Kalau saya terus terang pengennya santunan itu cuma ketika membuka kotak aja. Tetapi karena semangat bapak-bapak ini, insya Allah akan diusahakan yang mudah-mudahan berjalan dengan baik. Itu sebulan sekali Bapak Ibu sekalian. Untuk yang kita sekarang lakukan, niatnya adalah untuk para duafa dan janda. Adapun yatim itu kita fokuskan nanti di bulan puasa niatnya. Yatim itu kita tidak kasih sembako, kita kasih duit. Karena apa? Supaya pada punya baju, beli baju. Kan kasihan kalau nggak pada punya baju gitu ya. Makanya kita usahakan dapat duit. Makanya bapak-bapak sekalian, kalau ada keluasan rezeki jangan ragu-ragu. Insya Allah kita akan salurkan kepada yang berhak ya. Sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih saya kepada para dermawan. Ada yang nyumbang snack, rambutan, ada pisang, ada duku, ada jeruk ya. Kemudian juga duitnya ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 300.000, ada yang gope, ada yang 700.000. Cuma nggak banyak. Kalau menyumbang semua mah tuh banyak. Makanya alhamdulillah dengan adanya para dermawan, kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik. Kita doakan semoga yang menyumbangkan baik hartanya, tenaganya, pikirannya, semoga dibalas oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Allah kasih pahala, dan ini pasti akan menjadi catatan amal baik kita yang insya Allah akan kita lihat pahalanya setelah meninggal dunia. Karena memang sudah janji Allah, semua yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dikasih tahu lagi nanti ketika mati. Dan selanjutnya saya pun ingin mengucapkan permohonan maaf saya karena memang tiada gading yang tak retak. Sebagus apapun acara di konsep itu pasti ada aja yang kurang Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan jangan aneh lagi kayak gitu. Pasti akan ada kekurangan, kehilapan di sana sini ya. Jadi oleh sebab itu saya apabila banyak sekali kekurangan dalam acara ini, tentunya baik tegur sapa saya, karena emang kadang-kadang kalau lagi pusing, lagi mumet itu Bu, Bapak nggak ingat Pak itu. Yang kita ingat tuh masalah, bukan ngeliat muka gitu. Jadi mohon maaf kalau ada yang tidak tersapa, tidak tertegur ya, bukan maksud saya
bagaimana saya tidak ada sama sekali bagaimana kayak gitu. Sama-sama kita ambilkan masjid ini. Amin ya robbal alamin. Jadi itu saja yang saya sampaikan, dan kemudian bapak-bapak, ibu-ibu mungkin melihat bangunan ini ya, mungkin ada yang belum tahu, ini adalah proses pembuatan rumah Pak Ayal ya. Jadi mohon doanya, karena kalau kita bangun masjid di situ ada jalan tengah-tengah, enak apa kagak Bapak Ibu? Kagak enak ya. Jadi rumah Pak Ayal tentunya pindah dulu. Nah setelah pindah, mohon doanya ini kita bangun yang indah, mudah-mudahan dikasih keberkahan, dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan, tadi kiai kita berpesan jangan sampai kita menggantungkan hidup kita kepada seseorang, karena pasti akan kecewa. Kalau mengharapkan, saya pun sudah pernah, dan bahkan ulama-ulama dulu sudah menyampaikan, kalau kita berpegang janji orang itu rata-rata akan kecewa. Makanya kita hanya mohon kepada Allah, minta bantuan Allah, Maha Kuasa Allah. Semoga rumah Allah ini diberikan kelancaran dalam proses pembangunannya. Amin ya robbal alamin. Jamaah-jamaahnya juga istiqomah. Jangan sampai masjidnya udah bagus malah kosong, Pak. Jangan sampai rumah nanti udah bagus malah kosong, mendingan jelek begini tapi banyak jamaah daripada bagus tapi nggak ada jamaah. Nauzubillah min dzalik. Kita baca Al-Fatihah sekali. Mudah-mudahan semua yang berkecimpung dalam masjid ini, dan mudah-mudahan ini udah janji Nabi Muhammad SAW, orang yang open sama masjid, perhatian sama masjid, hatinya selalu terpaut dengan masjid, maka janji Allah akan dikasih naungan ketika tidak ada naungan nanti dari akhiratnya. Jadi ini janji Nabi, nanti ketika di padang mahsyar itu begitu panasnya keringat ini sampai di telinga kita, maka disitulah naungan Allah akan diberikan kepada kita. Khususnya adalah salah satunya orang yang open, orang yang perhatian, orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan terkoordinator diberikan keberkahan, usahanya diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, tentunya diberikan pahala yang berlipat ganda. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan semakin hari semakin baik, dan yang paling utama adalah doa buat anak-anak kita. Semoga mereka jadikan anak-anak yang soleh-solehah, menjadi kebanggaan kita semua, sukses di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk santunan nanti langsung diatur aja Bang, enggak usah ini. Kepada jamaah yang mempunyai kupon, dipersilakan untuk segera mengambil santunan yang sudah disediakan. Jadi sebelum acara doa ditutup, kepada Ketua Panitia Bapak RT Safi'i untuk segera mendistribusikan sembako yang sudah kita siapkan. Ketua Panitia, Ketua RT 06 yang akan memberikan Baca doa Pak. Makannya habis doa ya, santapan malamnya habis doa.
Bangunkan ibu, bangunkan bapak, bangunkan para saudara, agar mereka semua sahur puasa bersama. Ayo bangun, 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 bangun sahur. Jangan sampai bangun-bangun mepet waktu. Ayo sahur, 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 sahur dulu. Jangan sampai